Bab 1341. Wajah Dong Ziwan tertutup, hanya memperlihatkan matanya yang acuh tak acuh dan memancarkan aura dingin. Seluruh dirinya tampak memancarkan pesona tertentu. Dengan wajah tertutup, semua orang yang melihatnya akan mengira dia adalah wanita tercantik. Jika mereka melihat wajahnya, mereka mungkin akan sangat terkejut. Ketika Xiang Shaoyun melihatnya, dia mengabaikan semua orang yang memperhatikan dan mendekatinya. Selir iblis ingin mengikutinya, tetapi dia dihentikan oleh tatapan mata Yu Kaidi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tetap di tempatnya dan melanjutkan istirahatnya dengan mata tertutup. Berdiri sendirian di pojok, Dong Ziwan langsung menyadari seseorang mendekatinya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Xiang Shaoyun, matanya berkaca-kaca. "Waner, aku tahu itu kau. Jangan menyangkalnya lagi. Jika kau masih marah, aku akan berdiri di sini untuk menghukummu. Aku tidak akan membela diri atau membalas. Aku hanya berharap bisa menghapus kemarahanmu," kata Xiang Shaoyun dengan lembut. Apapun yang terjadi, mereka telah melewati beberapa bahaya bersama. Setelah melihat bagaimana dia berubah, dia merasa seolah hatinya dicabut. Dia tidak ingin melihatnya menderita seperti ini. Dong Ziwan memalingkan muka dan berkata, "Aku tidak mengenalmu. Menjauh dariku." Xiang Shaoyun tidak menjawab dan meraih bahunya. "Pergi sana," teriak Dong Ziwan sambil membanting telapak tangannya ke dada Xiang Shaoyun. Dia menggunakan banyak kekuatan, mencoba memaksa Xiang Shaoyun untuk meninggalkannya sendirian. Xiang Shaoyun tidak melakukan apapun untuk membela diri. Pukulan telapak tangan itu membuatnya terpental beberapa langkah ke belakang. Darah menetes dari mulutnya, tetapi dia menahan rasa sakit dan tetap diam. Kenapa kau tidak menghindari serangan itu?" Dong Ziwan berteriak cemas. "Seperti yang kubilang, selama kau bisa melampiaskan amarahmu, silakan hukum aku sesukamu." "Kenapa aku harus menghindar?" kata Xiang Shaoyun dengan serius. Kau. Dong Ziwan tidak tahu harus berkata apa. Sekali lagi, Xiang Shaoyun mendekatinya dan memegang bahunya. Kali ini, dia tidak menyerang. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. "Lebih buruk." Xiang Shaoyun berseru. Jawab Dong Ziwan secara naluriah. Mendengar jawabannya, Xiang Shaoyun memeluknya. Dong Ziwan ingin menolak, tetapi akhirnya ia memeluknya dan malah menangis. Tangisan pilunya terdengar di sekelilingnya, membuat semua orang yang mendengarnya merasa sedih. Banyak orang menoleh. Ketika mereka melihat Xiang Shaoyun memeluk Dong Ziwan, mereka meratap dalam hati, dasar playboy. Dengan paras dan bakat Xiang Shaoyun, tidak mengherankan jika ia dikelilingi oleh wanita. Pelukan itu membuat Han Chenfei benar-benar menyerah pada Xiang Shaoyun. Ia tidak kekurangan wanita, dan Han Chenfei tidak akan pernah bisa menjadi wanitanya. "Ini berakhir di sini," gumam Han Chenfei sambil menutup matanya, air mata mengalir di pipinya. Ketika Ouyang Chuanqi menatap Han Chenfei, dia menghela napas dalam hati. Dia mengeluarkan minuman keras dan mulai meminumnya dalam diam. Xiang Shaoyun dengan lembut mengelus rambut Dong Ziwan dan berkata, "Jangan menangis lagi. Aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja." Saya baik-baik saja," kata Dong Ziwan. Dia sudah senang bisa bertemu kembali dengan Xiang Shaoyun dan mendapatkan perhatian Xiang Shaoyun. Dengan penampilannya saat ini, dia tidak akan meminta lebih dari itu. Xiang Shaoyun melepaskan Dong Ziwan dan bertanya dengan lembut, "Kau pasti telah banyak menderita selama bertahun-tahun." "Tidak apa-apa," jawab Dong Ziwan singkat. "Masuklah ke alam Sign Force bersama kami. Aku akan mengenalkan beberapa teman kepadamu," kata Xiang Shaoyun sambil memegang tangan Dong Ziwan. Dia tidak menyebutkan masa lalu Dong Ziwan yang menyedihkan, karena dia tidak ingin menyentuh luka-lukanya. Itu harus menunggu. Untuk saat ini, tujuannya adalah menyembuhkan wajahnya. "Tidak, aku datang sendirian, jadi kau tak perlu membuang waktu untukku." "Aku sudah cukup senang kau masih mengingatku," kata Dong Ziwan dengan serius. "Kalau begitu, aku akan tinggal di sini bersamamu," kata Xiang Shaoyun. Dia mengerti perasaan Dong Ziwan, jadi dia tidak bersikeras. "Tidak, sebaiknya kau kembali." "Aku baik-baik saja seperti ini," kata Dong Ziwan sambil menarik tangannya kembali. "Kau masih belum mau memaafkanku?" tanya Xiang Shaoyun. "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, jadi apa yang perlu dimaafkan?" "Aku terbiasa sendirian, jadi aku tidak suka tinggal bersama orang lain." "Jangan pedulikan aku. Karena kamu menganggapku sebagai teman, aku juga akan menganggapmu sebagai teman. Kita akan tetap berteman selama kamu tidak keberatan dengan penampilanku," kata Dong Ziwan. "Waner, aku tahu kau telah mengalami banyak kesulitan. Aku tidak bisa menghapus semuanya, tapi aku bersumpah akan membantu wajahmu pulih," kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh.
Percuma saja. Wajahku tidak akan sembuh, kata Dong Ziwan dengan tatapan putus asa di matanya. Bisakah kau melepas kerudung ini untukku? Tanya Xiang Shaoyun lembut. Tidak. Dong Ziwan menolak. Lihat aku, Waner. Percayalah padaku, kata Xiang Shaoyun serius sambil kembali memegang bahunya. Dong Ziwan menatap mata Xiang Shaoyun. Awalnya, tatapannya menghindar. Perlahan, ia berhenti menghindar, menatap matanya dengan tulus. Dari matanya, ia melihat kepercayaan diri dan kepedulian yang mutlak padanya. Baiklah, kata Dong Ziwan sambil menghela napas saat dia berhenti melawan. Xiang Shaoyun perlahan menyingkirkan kerudungnya, memperlihatkan wajah yang penuh bekas luka. Seolah-olah banyak kelabang merayap di wajahnya, menampilkan pemandangan yang menjijikkan. Aku terlihat mengerikan, kan? Tanya Dong Ziwan. Tidak, jawab Xiang Shaoyun sebelum mencium keningnya. Tubuh Dong Ziwan menjadi kaku. Ia tak menyangka Xiang Shaoyun tidak akan terganggu oleh wajahnya. Hatinya diselimuti kehangatan. Ini disebabkan oleh racun kelabang zombie, kan? Tanya Xiang Shaoyun. Dong Ziwan terkejut, kau tahu itu? Tentu saja. Kelabang zombie adalah jenis serangga beracun yang sangat kuat. Mereka umumnya hidup di dalam tubuh zombie dan membawa racun yang sangat kuat. Siapapun yang mereka racuni akan mati atau menderita luka permanen. Bahkan air suci pun tidak dapat menghilangkan racun ini. Kau sudah beruntung masih hidup, kata Xiang Shaoyun. Aku tahu. Guruku juga mengatakan hal yang sama. Kecuali aku bisa menemukan air suci legendaris, air pemurnian daging, wajahku akan tetap sama selamanya, kata Dong Ziwan dengan sedih. Siapa bilang hanya air pemurnian daging yang bisa membantumu? Jika kau memiliki air mata air tingkat dewa, kau juga bisa pulih sepenuhnya, kata Xiang Shaoyun. Bab 1342. Air kualitas suci pun sulit ditemukan, apalagi air kualitas dewa, kata Dong Ziwan sambil mendesah. Dia benar. Bahkan air tingkat suci terbaik pun sangat sulit ditemukan. Sedangkan untuk air tingkat dewa, itu hanya ada dalam legenda. Bagaimana mereka bisa menemukannya dengan begitu mudah? Hanya karena langka bukan berarti aku tidak bisa menemukannya. Ikutlah denganku ke Sekte Ziling setelah perjalanan ke alam kekuatan suci ini selesai. Aku berjanji kau akan sembuh total. Tidak, aku berjanji kau akan terlihat lebih baik dari sebelumnya, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Kau yakin? Dong Ziwan agak skeptis. Tentu saja. Izinkan saya menunjukkan beberapa kemampuan saya. Saya akan menyembuhkan sebagian bekas luka Anda. Tenang dan jangan melawan, kata Xiang Shaoyun. Dong Ziwan mengangguk dan menutup matanya, membiarkan Xiang Shaoyun melakukan apapun yang diinginkannya. Saat Xiang Shaoyun meletakkan telapak tangannya di wajah Dong Ziwan, auranya bergejolak dan pancaran hijau muncul, diikuti oleh pancaran biru dan putih yang sepenuhnya menyelimuti mereka berdua. Ketiga kekuatan berbeda itu berbaur dan menyatu, memancarkan energi kehidupan yang melimpah yang tampaknya cukup kuat bahkan untuk menghidupkan kembali orang mati. Semua orang di sekitarnya merasakan energi kehidupan yang melimpah itu. Kekuatan ini, apakah ini kedalaman kayu? Rasanya begitu menenangkan. Di sana, hijau, biru, dan putih. Itulah kekuatan kayu, air, dan cahaya. Siapa yang mengembangkan ketiga kekuatan itu? Mereka bahkan berhasil menggabungkannya. Ini tidak terbayangkan. Dia adalah Xiang Shaoyun. Konon katanya dia menguasai 9 kekuatan berbeda. Gabungan dari 3 kekuatan ini tampaknya telah menciptakan kekuatan baru. Orang itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Aku tahu kekuatan apa itu. Itulah kedalaman kehidupan. Bagaimana dia bisa memahami kekuatan yang begitu sulit dipahami? Ini adalah kekuatan yang hanya sedikit orang yang memahaminya. Seberapa hebatkah orang itu? Kedalaman kehidupan adalah kekuatan yang bahkan dapat menghidupkan kembali orang mati. Kekuatan itu jauh lebih baik dalam menyembuhkan daripada kedalaman kayu sekalipun. Apakah ada yang benar-benar memahaminya? Ketika orang-orang di sekitarnya mengetahui bahwa Xiang Shaoyun menggunakan kedalaman kehidupan, mata mereka dipenuhi rasa hormat ketika mereka memandangnya. Kedalaman kehidupan adalah kekuatan tingkat atas, sebanding dengan kedalaman yin, yang, dan kekacauan primordial. Jika seseorang dapat sepenuhnya memanfaatkan kedalaman kehidupan, ia pada dasarnya akan mendapatkan tubuh abadi. Mereka dipenuhi rasa iri terhadap Xiang Shaoyun, yang telah meraih kekuatan sebesar itu. Selir iblis, Yukaidi, dan yang lainnya segera mengepung Xiang Shaoyun dan berjaga untuknya. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiang Shaoyun, tetapi mereka tahu bahwa dia tidak boleh diganggu. Saat mereka mendekati Xiang Shaoyun, sensasi nyaman membanjiri tubuh mereka. Setiap sel dalam tubuh mereka seolah bersorak gembira. Nenek moyang kecil itu telah menjadi penyembuh hebat, seru Xiang Feidian dengan takjub. Ya, saat kau babak belur hingga hampir mati,
leluhur kecil itu akan bisa menyelamatkanmu, kata Siang Keren. Paman, apakah paman mengutukku, kata Siang Feidian dengan sedih. Kurangi kebisingan. Jangan ganggu leluhur kecil itu, kata Siang Chenxi. Setelah itu, mereka menahan napas dan tetap diam. Sementara itu, Dong Ziwan, yang dikelilingi oleh energi Siang Shaoyun, merasa begitu nyaman hingga hampir mengerang. Sejak wajahnya rusak, wajahnya selalu disiksa oleh rasa gatal. Bahkan setelah tuannya menekan racun tersebut, penderitaan tidak akan berhenti kecuali dia benar-benar membersihkan racun itu. Saat ini, dia bisa merasakan dengan jelas energi kehidupan yang melimpah di wajahnya. Energi kehidupan itu sepertinya telah menghapus ketidaknyamanannya. Sudah sangat lama sejak dia merasa sebaik ini. Dia akhirnya bisa merasakan bahwa wajahnya masih ada, membuat hatinya dipenuhi dengan sukacita. Siang Shaoyun baru saja memahami kedalaman kehidupan. Dia tidak tahu seberapa efektifnya hal itu bagi Dong Ziwan, tetapi dia yakin setidaknya itu akan membantunya merasa lebih baik. Setelah selesai, dia melepaskan tangannya dan mendapati bekas luka Dong Ziwan telah memudar secara signifikan. Dia tidak lagi tampak mengerikan seperti sebelumnya. Ternyata sangat efektif, seru Siang Shaoyun dengan terkejut. Dia tahu betapa dahsyatnya kedalaman kehidupan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kedalaman itu mampu menekan racun kuat yang diderita Dong Ziwan. Kenapa? Apa aku jadi jelek lagi? Tanya Dong Ziwan dengan gugup. Hehe, lihat sendiri. Siang Shaoyun tersenyum sambil membentuk cermin es di depan wajah Dong Ziwan. Ketika Dong Ziwan melihat bahwa bekas lukanya benar-benar telah memudar secara signifikan, dia memeluk Siang Shaoyun dan mulai menangis. Jangan menangis. Sepertinya kekuatanku mampu membantumu pulih, hibur Siang Shaoyun. Terima kasih, Shaoyun, kata Dong Ziwan. Dia sangat tersentuh oleh apa yang telah dilakukan Shaoyun untuknya. Tidak perlu bersikap terlalu sopan padaku, kata Siang Shaoyun. Dia mencoba menggunakan kekuatan kehidupan yang mendalam padanya beberapa kali lagi, tetapi sayangnya, dia tidak mampu menghilangkan bekas luka sepenuhnya. Lagi pula, sebagian racun tidak dapat dihilangkan bahkan oleh kekuatan kehidupan yang mendalam sekalipun. Berhentilah berusaha. Aku sudah cukup senang dengan ini, kata Dong Ziwan ketika ia merasakan kelelahan Siang Shaoyun. Siang Shaoyun menepuk dahinya sendiri dan berkata, bagaimana mungkin aku melupakan cairan petir tingkat atas? Benda itu adalah musuh semua racun. Jika benda itu bisa menghilangkan racun di wajahmu, kau akan pulih sepenuhnya. Dia mengeluarkan cairan petir kelas atas dan berkata, gunakan ini. Wajahmu pasti akan sembuh. Dong Ziwan tampak emosional saat mengangguk dan menggunakan cairan petir. Cairan petir berkualitas tinggi adalah cairan tingkat suci. Cairan itu mengandung kekuatan yang ekstrim dan merupakan penangkal semua racun. Cairan itu dapat dengan mudah menghilangkan racun Dong Ziwan. Tanpa racun, kedalaman hidup Siang Shaoyun dapat dengan mudah membantunya pulih sepenuhnya. Benar saja, cairan petir itu langsung bereaksi di wajahnya, membuatnya merasa lebih baik dari sebelumnya karena racun hitam pekat keluar dari pori-porinya. Ketika Siang Shaoyun melihat itu, dia tahu bahwa masih ada harapan untuk wajah Dong Ziwan. Setelah beberapa waktu yang tidak ditentukan, Dong Ziwan membuka matanya dan berkata, aku bisa merasakan bahwa semua racun di wajahku telah hilang. Siang Shaoyun tersenyum dan berkata, izinkan aku menggunakan kekuatanku padamu sekali lagi. Kali ini, wajahmu akan kembali sempurna. Ia sekali lagi menggunakan kedalaman kehidupan, sepenuhnya merangsang kekuatan hidup di wajahnya. Kulit mati di wajahnya terkelupas dan digantikan oleh lapisan kulit baru. Tak lama kemudian, wajah yang mempesona muncul di hadapan matanya. Bab 1343. Dong Ziwan dulunya adalah wanita yang sangat cantik. Setelah wajahnya cacat, dia tidak lagi berani menunjukkan wajahnya kepada orang luar. Sekarang setelah Siang Shaoyun menyembuhkan wajahnya, dia memperlihatkan kecantikan yang mampu mengguncang siapapun hingga ke lubuk hati. Kombinasi pupil matanya yang bercahaya, hidungnya yang indah, dan bibirnya yang lembut membentuk wajah yang sangat cantik tanpa celah. Dengan paras dan tubuhnya yang bak jam pasir, tidak ada pria yang bisa tetap acuh tak acuh di hadapannya. Dahulu, Dong Ziwan mungkin sedikit kurang menarik secara penampilan jika dibandingkan dengan selir iblis dan Yukaidi. Namun, dengan sembuhnya bekas lukanya, pipinya menjadi selembut kulit bayi. Tingkat kultivasi sovereign puncaknya semakin menambah temperamennya, memberinya kesan seperti buah persik matang yang siap dipetik. Jantung Siang Shaoyun berdebar kencang saat menatap wajah cantik di hadapannya. Waner, kau benar-benar cantik. Apakah wajahku sudah sembuh? Tanya Dong Ziwan gugup sambil menyentuh wajahnya. Lihat sendiri, kata Siang Shaoyun sambil membentuk cermin es lainnya. Saat Dong Ziwan melihat ke cermin, ia mulai meneteskan air mata kebahagiaan.
Lalu dia melompat ke pelukan Xiang Shaoyun dan menangis terseduh-seduh. Menangislah sepuasmu, tapi ini akan menjadi yang terakhir kalinya, kata Xiang Shaoyun sambil dengan lembut mengelus punggung Dong Ziwan. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Dong Ziwan berhenti menangis. Dia melingkarkan lengannya di leher Xiang Shaoyun dan mencium bibirnya. Dia tidak berpengalaman, tetapi ciuman itu begitu intens sehingga Xiang Shaoyun merasa bibirnya sakit. Meskipun begitu, dia masih dipenuhi kebahagiaan. Dengan wanita seperti itu di sisinya, apa yang membuatnya tidak bahagia? Saat itu, keduanya tidak diselimuti lapisan energi. Akibatnya, tindakan mereka terlihat oleh semua orang di sekitar, menyebabkan mereka dipenuhi rasa iri terhadap Xiang Shaoyun. Karena kejadian ini, Xiang Shaoyun dikenal sebagai seorang playboy. Saat bibir mereka terpisah, seluruh wajah Dong Ziwan memerah. Dia menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Xiang Shaoyun. Haha, ikut aku, Waner. Biar ku kenalkan beberapa orang padamu, kata Xiang Shaoyun riang. Kemudian, ia memperkenalkan Dong Ziwan kepada selir iblis, Yukaidi, Xiang Kren, dan yang lainnya. Mereka tahu bahwa Dong Ziwan telah mengalami cacat wajah dan Xiang Shaoyun telah membantunya menyembuhkannya. Mereka semua terkejut melihat wajahnya yang telah sembuh. Mereka tidak menyangka Dong Ziwan akan secantik itu. Tidak heran jika ia bisa mendapatkan begitu banyak perhatian dari Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menjelaskan kepada mereka bahwa dia sudah lama mengenal Dong Ziwan. Karena beberapa keadaan, mereka terpisah. Tapi sekarang, mereka akhirnya bersatu kembali. Penjelasannya membantu selir iblis dan Yukaidi merasa lebih baik. Lagi pula, wajar jika mereka tidak senang melihat pria mereka bersikap begitu mesra dengan wanita lain. Tetapi karena Dong Ziwan sudah mengenal Xiang Shaoyun sebelum mereka tidak bisa berkata apa-apa. Setelah tiba di Gunung Salju Surgawi selama sekitar setengah bulan, alam kekuatan suci akhirnya akan terbuka. Tanpa disadari siapapun, seorang lelaki tua muncul di atas bendera. Dia mengangkat bendera dan berkata, alam Sign Force akan terbuka. Bersiaplah. Mendengar pengumuman itu, kerumunan menjadi bersemangat. Inilah saat yang telah mereka tunggu-tunggu. Lelaki tua itu terbang ke puncak Gunung Salju Surgawi. Saat ia mengibarkan bendera di tangannya, udara di atas Gunung Salju Surgawi terbelah seolah-olah sebuah terowongan terbuka di langit. Alih-alih energi spasial kacau yang dipancarkan terowongan spasial biasa, terowongan ini memancarkan energi astral yang pekat. Seolah-olah satu tarikan napas dari udara di dalam terowongan itu sudah cukup untuk membuat kultivasi seseorang meningkat pesat. Apa yang kau tunggu? Masuklah, kata lelaki tua itu. Satu demi satu penguasa bergegas menuju terowongan. Masing-masing dari mereka dipenuhi kegembiraan. Bagi mereka, memasuki alam kekuatan suci sama dengan menjadi seorang suci. Namun, ketika mereka yang lebih cepat di antara kerumunan mencapai terowongan, mereka dihentikan oleh kekuatan dahsyat yang mendorong mereka mundur. Apa yang terjadi? Mengapa kita dijauhkan? Keluh seseorang dengan tidak senang. Benar. Kami sudah memenuhi syarat untuk masuk. Mengapa kami dihentikan? Tanya orang lain. Sampah. Terobos saja penghalangnya jika kau ingin masuk, kata seorang penguasa yang angkuh sambil dengan paksa meledakkan jalan masuk ke dalam terowongan. Dengan seseorang yang memimpin, yang lain mengikuti dan mulai menyerang terowongan. Tak seorang pun dari mereka ingin tertinggal. Namun, tidak semua orang mampu menembus penghalang tersebut. Ternyata, penghalang itu juga merupakan ujian bagi mereka yang ingin masuk. Xiang Shaoyun dan rombongannya juga tiba sebelum terowongan. Alih-alih menyerang, Xiang Shaoyun menunggu anak buahnya menyerang. Tidak akan terlambat baginya untuk masuk setelah mereka semua masuk. Leluhur kecil, aku akan masuk duluan, kata Xiang Feidian sambil berubah menjadi macan kumbang petir dan menyerbu ke depan. Dengan gagah berani, ia menerobos masuk ke dalam terowongan. Selanjutnya, Xiang Kren juga maju menyerang. Dengan satu sentuhan jarinya, seberkas petir membuka jalan baginya. Kemudian, dengan lincah ia memasuki terowongan. Xiang Chenxi tidak mau ketinggalan. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerbu ke depan dengan arus petir yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekelilingnya. Dia adalah seorang sovereign tingkat puncak, tetapi sayangnya, dia tidak mampu menembus batasan tersebut. Buka! Xiang Chenxi meraung dengan nada tak pasrah dan menyerang lagi. Sayangnya, dia masih belum mampu menembus pertahanan. Chenxi, hanya mereka yang memiliki kekuatan Sudosein yang bisa menerobos. Gunakan senjata sucimu, kata Xiang Shaoyun. Xiang Chenxi berhenti bersikap keras kepala dan menyerang dengan senjata sucinya. Akhirnya, dia berhasil memasuki terowongan. Tepat ketika yang lain hendak menyerang, Xiang Shaoyun berkata, ikutlah denganku. Jangan buang waktu lagi.
Auranya menyelimuti mereka semua sebelum dia melangkah maju. Aura seorang Saint memancar dari tubuhnya dan menembus penghalang, memungkinkan mereka untuk dengan mudah memasuki terowongan. Bab 1344. Alam Saint Force adalah ruang independen yang diciptakan oleh beberapa ahli kuno. Tempat itu tidak berbahaya dan mengandung energi spiritual yang sangat murni. 9 bintang dengan energi berbeda tergantung di langit, seperti 9 matahari. Setiap bintang memiliki warna yang berbeda, seperti emas, merah, dan hijau. Ketika seseorang memandang bintang-bintang itu, ia akan merasakan sensasi bahwa ia hanya perlu mengulurkan tangan dan bintang-bintang itu akan berada dalam jangkauan. Semua penguasa yang telah masuk dapat merasakan bahwa mereka dikelilingi oleh energi astral yang pekat, menyebabkan mereka merasa sangat nyaman. Bintang-bintang di dalam tubuh mereka tampak hidup saat mereka menyerap energi di sekitar mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka. Hal pertama yang akan dilakukan seseorang setelah memasuki alam Saint Force adalah memilih tempat yang sesuai dan mulai berlatih kultivasi. Tidak seorang pun mau membuang waktu sedetik pun setelah memasuki alam Saint Force. Berlatih kultivasi selama setahun di dalam alam itu sama saja dengan berlatih kultivasi selama 10 tahun di luar. Itulah mengapa semua orang berusaha keras untuk masuk ke alam Saint Force. Peningkatan pesat dalam kultivasi mereka akan memungkinkan mereka untuk jauh melampaui rekan-rekan mereka. Kelompok Xiang Shaoyun juga merasakan energi astral yang pekat saat memasuki area tersebut. Setelah terkejut sesaat, mereka mencari tempat kultivasi masing-masing. Tempat ini mengandung ke-9 energi utama. Tak heran tempat ini dikenal sebagai tempat lahirnya para orang suci. Pergilah dan pilihlah tempat kultivasi kalian berdasarkan energi yang kalian kembangkan, kata Xiang Shaoyun. Tuan Agung, mengapa Anda tidak ikut denganku, ajak selir iblis. Seharusnya Overlord ikut denganku, kata Yukaidi. Dong Ziwan tidak mengatakan apapun, sementara Han Chen Fei pergi tanpa berkata apa-apa. Aku pergi duluan, Tuan. Sampai jumpa setahun lagi, kata Ouyang Chuanqi sebelum ikut pergi. Baiklah, berhenti mengikutiku. Tempat yang kupilih tidak cocok untuk kalian semua. Hati-hati, kata Xiang Shaoyun sebelum pergi sendirian. Kedua wanita itu tidak punya pilihan selain pergi tanpa Xiang Shaoyun. Dong Ziwan tidak mencoba mengikuti Xiang Shaoyun. Dia sendirian menuju bintang hijau. Alam kekuatan suci tidaklah kecil, ukurannya sebesar sebuah provinsi. 9 bintang tersebar di seluruh alam tersebut. Semakin dekat seseorang dengan bintang-bintang, semakin mudah baginya untuk menyerap energi astral dari bintang-bintang tersebut. Karena Xiang Shaoyun telah menguasai ke-9 kekuatan tersebut, situasinya berbeda dari orang lain. Oleh karena itu, ia harus memilih lokasi paling sentral di alam tersebut. Hanya dengan begitu ia dapat menyerap ke-9 energi astral secara bersamaan. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, ia merasakan kekuatan mengerikan datang dari belakangnya. Ia segera menyingkir dan menghindari serangan mendadak itu. Kemudian ia melayang ke langit sebelum berbalik. 2 boneka Saint Iblis terlihat. Kedua boneka itu melancarkan serangan yang lebih hebat lagi ke arahnya. Bajingan mana yang berani memprovokasi penguasa ini? Xiang Shaoyun meraung marah. Namun, dalang di balik boneka-boneka itu tetap bersembunyi sementara kedua boneka itu menyerang. Kedua boneka ini bahkan lebih kuat daripada Saint Iblis biasa. Jelas sekali betapa pelaku ingin Xiang Shaoyun mati. Xiang Shaoyun tidak mungkin mengalahkan kedua boneka itu dengan tubuh utamanya. Ia tidak punya pilihan selain mengirimkan jiwa sucinya. Dengan pedang suci bercahaya di tangan, jiwa itu menyerang kedua boneka tersebut. Pada saat ini, Xiang Shaoyun merasakan kultivasinya meningkat lagi. Terobosan sudah dekat, dan dia tidak bisa lagi menekannya karena energi astral yang tebal di alam kekuatan suci. Dia tidak punya cara untuk menekan pertumbuhan energi astralnya. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat, gumam Xiang Shaoyun. Ia tak lagi ragu-ragu, jiwanya bergerak cepat dan membelah kedua boneka itu menjadi beberapa bagian. Pada saat yang bersamaan, tubuh utamanya menjadi tak terlihat. Ia yakin bahwa karena boneka-boneka ini menyerangnya, pasti ada seseorang yang mengawasinya. Untuk saat ini, ia tidak punya pilihan selain menyelesaikan proses menerobos sebelum mencari penyerangnya. Tak lama setelah Xiang Shaoyun pergi, sesosok muncul. Melihat boneka-boneka yang hancur di tanah, dia menghela napas, bahkan Saint Iblis pun tak bisa melukainya lagi. Semakin sulit untuk membunuhnya. Jika aku ingin menghancurkannya, satu-satunya pilihanku adalah menjadikannya musuh publik. Lebih baik kau menjadi sekuat mungkin selama tahun ini. Setahun kemudian, kau akan menjadi anjing liar. Orang ini tak lain adalah musuh lama Xiang Shaoyun, Dilin. Saat ini, Xiang Shaoyun telah tiba di tempat lain. Dia berhenti berusaha menekan terobosannya. Seketika, sejumlah besar energi astral mengalir ke arahnya, membentuk kepompong 9 warna di sekelilingnya.
9 energi itu membanjiri tubuhnya dan bintang-bintang di dalam dirinya. Saat energi-energi itu beredar di tubuhnya seperti arus yang tak terbendung, fondasi jiwanya mulai berputar, dan lapisan kelima terbentuk. Setiap kultivator membutuhkan sejumlah besar energi selama terobosan. Pada saat terobosan itulah kecepatan penyerapan energi seseorang akan menjadi yang tercepat. Saat Xiang Shaoyun mencapai terobosan, 9 energi astral memasuki 9 bintangnya, menyebabkan kultivasinya meningkat. Energi-energi tersebut mungkin tidak semurni energi asal, tetapi sebanding dengan apa yang bisa didapatkan dari kristal suci. Saat Xiang Shaoyun memasuki tahap kelima, kapasitas energi astralnya meningkat. Energi tak terbatas memasuki bintang-bintangnya, mendorong kultivasinya maju bahkan setelah ia menyelesaikan terobosannya. Saat ia larut dalam sensasi terobosan, ia benar-benar melupakan sekitarnya, hanya fokus pada penyerapan energi astral di sekitarnya. Jiwanya telah lama mencapai alam suci. Lebih jauh lagi, ia telah memahami banyak hal mendalam dan memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan para penguasa tingkat atas. Dengan demikian, menembus batas bukanlah hal yang sulit baginya. Selama energi yang cukup tersedia, ia dapat menyelesaikan terobosannya dengan lancar. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun mencapai puncak tahap kelima. Alam kekuatan suci memang layak disebut sebagai tempat lahirnya para suci. Dengan energi spiritual yang kental dan murni di alam tersebut, Xiang Shaoyun dapat dengan mudah terus menerobos batas. Akhirnya, ia berhasil menembus batasan tahap ke-6 dan membentuk lapisan ke-6 dari fondasi jiwanya. Sementara itu, jiwa sucinya juga tumbuh ke alam suci tahap ketiga. Selain itu, kultivasi iblisnya pun tampaknya berada di ambang terobosan. Kultivasi iblisnya sebelumnya terhenti di puncak penguasa iblis tahap ke-9, selangkah lagi menuju iblis suci. Dengan pertumbuhan keseluruhannya, kultivasi iblisnya pun mulai meningkat. Bab 1345. Kultivasi iblis membutuhkan energi iblis untuk mencapai terobosan. Bagaimana seseorang dapat menemukan energi iblis di alam kekuatan suci? Sebenarnya, terlepas dari apakah itu energi iblis atau energi spiritual, keduanya memiliki esensi yang sama. Energi iblis hanyalah jenis energi astral varian. Energi iblis yang dikultivasi oleh klan Nether Kekaisaran adalah energi iblis gelap. Dengan demikian, energi gelap dengan kemurnian yang cukup dapat menggantikan energi iblis dalam kultivasi iblis Nether Kekaisaran. Xiang Shaoyun sudah memiliki segumpal energi asal gelap yang terkumpul di lautan kosmos astralnya. Saat kultivasi iblisnya bergejolak, energi asal gelap di dalam lautan kosmos astralnya mulai berkumpul di mutiara iblis di dalam kepalanya. Dengan energi asal yang gelap, Xiang Shaoyun berhasil menjadi Saint Iblis. Kepompong 9 warna di sekitar Xiang Shaoyun seketika berubah menjadi kepompong energi iblis, memancarkan sensasi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka akan menyimpulkan bahwa Xiang Shaoyun adalah iblis dan segera menyerang. Sementara itu, Xiang Shaoyun bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Satu-satunya fokusnya adalah untuk menerobos. Saat mutiara iblisnya mengumpulkan semakin banyak energi, rune iblis di dahinya menjadi terlihat, memberinya penampilan yang menyeramkan. Akhirnya, energi iblisnya mencapai titik puncaknya dan mendorongnya ke alam iblis suci. Domain Nether Kekaisarannya mulai berubah. Ukurannya meluas sementara gumpalan energi iblis yang eksklusif untuk klan Nether Kekaisaran muncul di dalamnya. Gumpalan energi tersebut sangat bermanfaat bagi Gu Qi, memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saat domain Nether Kekaisaran Xiang Shaoyun menyatu dengan fondasi jiwanya, transformasi domain tersebut juga semakin memperkuat fondasi jiwanya. Seolah-olah setiap lapisan fondasi jiwanya dipenuhi energi iblis, tampak jauh lebih padat dari sebelumnya. Tanda-tanda jiwa pada fondasi jiwa juga tampak jauh lebih rumit dari sebelumnya dan memungkinkan fondasi jiwa tersebut untuk menampilkan kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada siapapun dengan tingkat kultivasi yang sama. Dengan terobosan Xiang Shaoyun, energi iblis yang kuat menyebar ke segala arah. Untungnya, seluruh alam kekuatan suci dipenuhi dengan energi astral yang lebih pekat. Bahkan efek dari terobosan Xiang Shaoyun pun seperti setetes air di lautan. Lagi pula, jika setiap terobosan akan menciptakan keributan besar yang dapat mengganggu kultivator lain, apa gunanya membuka alam kekuatan suci bagi begitu banyak kultivator? Pada dasarnya, mengganggu orang lain selama sesi kultivasi adalah hal yang tabu. Setelah menyelesaikan terobosan tersebut, Xiang Shaoyun kembali jernih pikirannya. Dia bisa merasakan seseorang mendekatinya. Tanpa ragu-ragu, dia menjadi tak terlihat. Ketika orang itu tiba dan melihat tidak ada siapapun di sana, mereka pergi. Tak seorang pun mampu membuang waktu di alam Sign Force. Tanpa alasan khusus, semua orang akan berlatih secara diam-diam dalam pengasingan. Konflik apapun bisa menunggu hingga setahun kemudian ketika waktu mereka di alam Sign Force berakhir.
Xiang Shaoyun menghela napas lega ketika melihat orang itu pergi. Dalam hati, dia mendesah, jika identitasku terungkap, seluruh dunia tidak akan mentolerir keberadaanku. Sejak zaman kuno, manusia dan iblis telah menjadi musuh. Xiang Shaoyun bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika identitasnya terungkap. Jika hari itu tiba, dia berharap itu hanya akan terjadi setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya dari kehidupan sebelumnya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kekuatan untuk terus bertahan hidup. Dia menarik kembali semua energi iblisnya, termasuk rune iblisnya. Ketika dia memindai tubuhnya, dia menemukan bahwa kekuatan hidupnya telah mencapai tingkat yang baru. Seolah-olah semua darahnya telah berubah. Darah barunya sangat kuat, berdenyut dengan kekuatan hidup yang luar biasa. Organ-organ internalnya juga tampaknya telah sepenuhnya diperbarui. Aliran darahnya juga mencapai kecepatan luar biasa, seolah-olah setiap inci di dalam tubuhnya mengandung kekuatan tak terbatas. Bahkan tanpa menggunakan energi iblis atau energi astral, dia dapat dengan mudah melepaskan kehancuran besar hanya dengan kekuatan fisik. Inilah kekuatan yang dimiliki tubuh seorang Saint iblis sejati. Bahkan senjata tingkat Saint pun tidak akan lagi mampu melukainya dengan mudah. Hanya kekuatan tingkat Saint murni yang dapat mengancamnya. Apakah ini yang disebut perasaan menjadi seorang Saint? Tubuh ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, gumam Xiang Shaoyun dengan takjub. Ia merasa dirinya cukup kuat untuk mencabut bintang dan bulan dari langit hanya dengan satu lambaian tangannya. Ini adalah sensasi yang belum pernah ia rasakan selama berada di alam penguasa. Memang benar, dalam dua kehidupan sebelumnya, ia juga pernah mengalami kekuatan seperti itu. Namun, semua itu sudah berlalu. Sekarang setelah ia mendapatkan kembali kekuatan seorang santo, ia masih sangat gembira. Namun, ia segera menenangkan dirinya. Ia merasa tubuh Saint-nya masih belum sempurna karena kultivasi energi astralnya belum mencapai alam Saint. Ia baru akan menjadi Saint sejati ketika kultivasi energi astralnya mencapai alam Saint. Ia bertanya-tanya seberapa kuat kekuatan fisiknya saat itu. Dengan pemikiran itu, Xiang Shaoyun memutuskan untuk memilih tempat yang dan melanjutkan kultivasinya. Berkultivasi di alam kekuatan suci akan memungkinkan seseorang untuk maju dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada berkultivasi di dunia luar. Jika dia memaksimalkan waktunya di sini, keuntungannya akan setara dengan 10 tahun berkultivasi di luar. Dia harus memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Semua orang berlatih keras di alam kekuatan suci, dengan beberapa penguasa puncak telah mencapai alam pertempuran surga. Adapun mereka yang belum mencapai alam penguasa puncak, mereka juga berkembang pesat. Setelah menyelesaikan terobosannya, Xiang Shaoyun memilih tempat baru untuk berkultivasi. Ia tidak membuang waktu dan mulai menyerap 9 energi astral dengan kecepatan tinggi. Karena ia telah memahami 9 kedalaman, ia dapat dengan mudah menyerap ke-9 energi tersebut. Saat ia mengalirkan energi astral di dalam tubuhnya, energi tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya. Di lingkungannya saat ini, bahkan jika ia belum memahami 9 kedalaman, ia tetap dapat menyerap 9 energi sekaligus. Di tempat lain, ia harus menyerap 1 energi pada satu waktu, yang sangat membatasi pertumbuhannya. Tetapi hal itu tidak berlaku di alam Saint Force. Saat Xiang Shaoyun menyerap energi di sekitarnya, lautan kosmos astralnya juga memperoleh banyak pengisian ulang, memungkinkannya untuk membentuk lebih banyak energi awal mula. Dengan tingkat kultivasi alam penguasa tahap ke-6, dia sudah bisa melawan Pseudo Saint. Jika dia menggunakan energi awal mula, dia mungkin bisa menghadapi bahkan para Saint. Dengan betapa luar biasanya energi awal mula itu, kemungkinan besar energi itu mengandung semacam kekuatan menakjubkan yang bahkan Xiang Shaoyun sendiri belum pahami. Bab 1346. Lautan kosmos astral Xiang Shaoyun semakin membesar, dan transformasinya semakin jelas. Sebuah benua tampaknya telah terbentuk, dan berbagai tanaman spiritual dapat terlihat tumbuh di atasnya. Bunga api, bunga hantu, dan teratai emas harimau ganas telah matang. Pohon emas muda telah tumbuh lebih tinggi, sementara pohon kehidupan kecil tampak semakin luar biasa. Tanaman herbal spiritual yang ia kumpulkan selama perjalanannya juga tumbuh dengan sehat. Tidak hanya tumbuh dewasa, tetapi tunas-tunas baru juga tumbuh dengan cepat. Semua itu adalah hasil dari terobosan Xiang Shaoyun, seolah-olah energinya bertindak sebagai suplemen untuk semua tanaman tersebut. Xiang Shaoyun bahkan tidak berani membayangkan seperti apa rupa lautan kosmos astralnya setelah sepenuhnya menjadi wujud fisik. Lagi pula, lautan kosmos astral seharusnya merupakan ruang tak berwujud yang dapat menyimpan benda-benda mati. Namun, lautan kosmos astral miliknya mampu menyimpan kehidupan. Selain itu, lautan kosmos astralnya bahkan memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh. Ini adalah prestasi yang akan mengejutkan seluruh dunia. Jika berita itu menyebar, dia mungkin akan menjadi target yang ingin dibedah dan dipelajari oleh seluruh dunia.
Karena dia telah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, orang banyak secara alami akan ingin mempelajarinya dan melihat apakah mereka dapat meniru prestasi yang sama. Hari demi hari berlalu. Dalam sekejap, 11 bulan telah berlalu. Banyak di alam kekuatan suci telah memasuki alam pertempuran surga, sementara sisanya juga menjadi Sudosein. Dapat dikatakan bahwa semua orang telah memperoleh banyak manfaat dari sesi kultivasi ini. Xiang Shaoyun juga telah berkembang pesat. Setelah mencapai alam fondasi jiwa tingkat ke-6, ia telah berlatih dalam diam. Ia tidak menyia-nyiakan sedetik pun waktunya, karena ia tahu bahwa setiap pemborosan waktu akan memungkinkan orang lain untuk jauh melampauinya. Karena itu, ia tidak membiarkan dirinya bermalas-malasan. Ia kini telah mencapai alam fondasi jiwa tingkat ke-9. Kecepatan perkembangannya sungguh luar biasa karena ia telah naik 4 tingkat dalam setahun. Bahkan terobosan Mani sebelumnya pun tidak semenarik ini. Karena Mani telah memasuki alam Sign Force bersama Xiang Shaoyun, ia juga telah menyerap sejumlah besar energi dan memperoleh manfaat yang cukup besar. Setelah keluar dari sana, ia mungkin bisa mencapai alam penguasa iblis tingkat 9 setelah melewati cobaan petir. Setelah mencapai alam fondasi jiwa tingkat ke-9, Xiang Shaoyun berhenti berkultivasi. Dia tahu bahwa kemajuan pesatnya tidak sepenuhnya bermanfaat. Dengan waktu yang tersisa, dia ingin menekan kultivasinya dan memperkuat fondasinya. Hanya masalah waktu sebelum dia memasuki alam suci, jadi dia tidak terburu-buru untuk memaksakan terobosan dengan mengorbankan fondasi yang kokoh. Setelah menekan berbagai energi astral miliknya hingga titik di mana dia tidak lagi mampu menekannya, dia berhenti. Karena aku masih punya waktu, sebaiknya aku berkeliling dan melihat apakah ada harta karun di sini, gumam Xiang Shaoyun sambil mulai menjelajahi alam kekuatan suci. Selain 9 bintang yang tergantung di langit, alam Sign Force tampaknya tidak memiliki hal lain. Namun, Xiang Shaoyun ingin mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Dengan semua orang sibuk berkultivasi, tidak ada yang akan memikirkan hal lain. Xiang Shaoyun adalah satu-satunya yang memiliki waktu luang untuk berkeliaran. Setelah mengamati sekelilingnya, Xiang Shaoyun menyadari bahwa ia tidak dapat menjangkau terlalu jauh karena ada sesuatu yang tampaknya menghalangi. Ia tidak punya pilihan selain bergerak dengan hati-hati, berusaha agar tidak mengganggu siapapun yang masih berlatih dalam keheningan. Dia bukanlah orang yang benar-benar baik hati, tetapi dia juga bukan tipe orang yang akan melakukan sesuatu yang akan merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Seluruh alam Sign Force diselimuti oleh 9 warna berbeda. Bukit-bukit kecil menghiasi lanskap. Tidak ada gunung yang menjulang tinggi, danau yang luas, atau sungai yang membentang. Setelah beberapa hari mencari, Xiang Shaoyun menemukan banyak kultivator. Dia juga menemukan banyak kultivator yang hampir mencapai terobosan. Dia hanya melanjutkan perjalanannya dengan tenang tanpa mengganggu siapapun. Tepat ketika dia hendak menyerah dalam pencariannya, dia menemukan sesuatu. Tidak jauh darinya terdapat gumpalan cahaya warna-warni. Bola cahaya itu sangat mirip dengan kepompong yang akan terbentuk di sekelilingnya ketika ia menyerap 9 energi. Pada saat yang sama, ia juga sedikit menyerupai energi awal mula di lautan kosmos astralnya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Tanpa ragu, ia bergegas mendekat, berniat untuk melihat apa sebenarnya bola cahaya itu. Tepat ketika ia hendak mencapai bola cahaya tersebut, ia merasakan 2 aura kuat mendekat dari arah yang berbeda. Pada saat yang bersamaan, 2 telapak tangan meraih bola cahaya itu, berusaha merebutnya sebelum orang lain. Xiang Shaoyun langsung menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang memperhatikan bola cahaya itu. Tanpa ragu-ragu, dia melayangkan 2 pukulan ke arah kedua telapak tangan itu, menghentikan mereka untuk mendapatkan bola cahaya tersebut. Kau sedang mencari kematian, teriak seseorang. Benda itu milikku, jika kau menghalangi jalanku, kau akan mati, kata orang lain. Xiang Shaoyun mengira dia akan mendapatkan harta karun, tetapi malah bertemu dengan 2 lawan. Lebih penting lagi, keduanya adalah kultivator alam pertempuran surga. Jelas sekali mereka telah menembus alam kekuatan suci dan saat ini sedang mencari harta karun. Segala sesuatu di alam kekuatan suci seharusnya tidak memiliki pemilik. Karena itu, Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Pada titik ini, dia sudah dapat melihat bahwa bola cahaya itu sebenarnya adalah sepotong kristal 9 warna. Kristal itu hanya sebesar ibu jari, namun memancarkan kekuatan yang sangat mirip dengan energi awal mulanya. Dia menduga bahwa kristal ini adalah kristalisasi dari 9 energi yang berbeda. Jika demikian, kristal ini akan sangat penting baginya. Pergilah, jangan sampai kau kehilangan nyawamu karena benda ini, kata Xiang Shaoyun karena ia tidak akan menyerah begitu saja pada kristal itu. Lalu dia mulai berjalan menuju kristal itu, mengabaikan 2 ahli yang berada di dekatnya. Hehe,
bocah yang belum mencapai alam pertempuran surga berani bertingkah sombong seperti itu, kau pasti sudah lelah hidup, kata pria parubaya di sebelah kiri Xiang Shaoyun. Kemudian dia mengayunkan palunya ke arah Xiang Shaoyun. Palu itu membawa kekuatan luar biasa yang mampu mengubah gunung menjadi debu. Tidak semua orang mampu menghadapi serangan seorang Sein. Menghadapi palu itu, Xiang Shaoyun mengangkat alisnya. Sosoknya seketika berkelebat sebelum muncul di hadapan kristal. Dia ingin mengambil kristal itu terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Namun, orang kedua itu telah memperhatikannya dengan saksama. Saat Xiang Shaoyun mengulurkan tangan untuk meraih kristal, orang itu menusukkan tombaknya ke arah Xiang Shaoyun. Bab 1347. Xiang Shaoyun menghadapi serangan menjepit. Bahkan seorang Sein biasa pun tidak akan mampu lolos dengan aman dari situasi ini. Namun, Xiang Shaoyun bukanlah kultivator biasa. Dia mampu melawan Sovereign tingkat puncak ketika dia masih kultivator alam fondasi jiwa tingkat keempat. Kini, setelah mencapai puncak kekuatannya sebagai Sovereign, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat Sein. Dengan peningkatan kekuatan tempur yang baru ini, kecepatannya pun secara alami meningkat. Sebelum kedua serangan itu sempat mencapainya, ia mengambil kembali kristal tersebut. Barulah kemudian kedua serangan itu tiba. Pergi. Xiang Shaoyun meraung dan melepaskan fondasi jiwanya yang berlapis 9. Aura mengerikan meletus dan menghantam kedua serangan itu hingga terpental. Landasan jiwanya yang berlapis 9 telah lama menyatu dengan domain neter kekaisarannya. Setelah menjadi Sein Iblis, domain neter kekaisarannya menjadi semakin menakutkan. Bahkan seorang Sein pun tidak akan mampu melarikan diri dari domain tersebut hidup-hidup. Perpaduan landasan jiwa dan domain tersebut telah sangat meningkatkan landasan jiwa. Karena fondasi jiwa awalnya ditempa dengan batu ilahi purba, pada dasarnya ia tidak memiliki kelemahan. Dengan demikian, ketika ia menggabungkan kekuatan fondasi jiwanya dan jiwa suci, ia mampu melepaskan kekuatan yang setara dengan seorang Sein tingkat menengah. Kedua serangan itu bahkan tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Xiang Shaoyun sebelum terlempar jauh. Karena Xiang Shaoyun sedang dalam suasana hati yang baik, dia tidak mau repot-repot membunuh. Dia menatap kedua lawannya dengan dingin dan berkata, "Pergi sana, atau aku tidak akan ragu membunuh kalian berdua di sini." Keduanya ketakutan saat merasakan kekuatan Xiang Shaoyun. Mereka baru saja memasuki alam pertempuran surga dan memperkuat fondasi mereka. Pemuda di hadapan mereka ini tampak seperti seorang penguasa tingkat 9, namun ia mampu dengan mudah menangkis serangan mereka. Segera terlihat betapa menakutkannya pemuda ini. Pria parubaya yang memegang palu itu tampak tidak pasrah. Dia tahu bahwa kristal itu jelas merupakan barang yang luar biasa. Dia tidak ingin menyerah dan berkata, "Selama kau mampu menahan seranganku yang bertenaga penuh, aku akan pergi." Tanpa menunggu jawaban, ia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke palunya sebelum menghantamkannya ke Xiang Shaoyun. Seolah-olah sebuah gunung sedang runtuh menimpa Xiang Shaoyun. Menuruni Gunung Tai. Itu adalah serangan yang bisa langsung menghancurkan separuh kota. Bahkan Sein lainnya terpaksa mundur menghadapinya. Dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi serangan dahsyat seperti itu secara langsung. Lagi pula, kultivator elemen bumi memiliki keunggulan dalam hal kekuatan fisik. Xiang Shaoyun bahkan tidak berusaha menghindar dari serangan yang datang. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Sepertinya kau memang mencari penghinaan." Lalu dia melayangkan pukulan. Tinjunya bersinar terang dengan pancaran ungu dan melesat ke depan seperti kilat, membawa serta niat tinju yang tak terbatas. Tinju ungu itu bertabrakan dengan palu, menciptakan gemuruh yang keras. Guncangan susulan yang dahsyat menyebar ke segala arah, dan sesosok tubuh terlihat terlempar. Sosok yang terbang itu adalah pengguna palu. Saat ini, palunya telah hancur total, dan di dadanya terdapat tanda kepalan tangan berwarna ungu. Energi ungu itu terus-menerus memadamkan kekuatan hidupnya. Jelas sekali dia telah mengalami kekalahan total. Sang Santo kedua, yang berencana melancarkan serangan mendadak, menyaksikan pemandangan itu dan langsung menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia tidak lagi berani mencoba apapun karena dia berpikir, "Sialan. Monster macam apa yang telah kutemui?" Ia dipenuhi rasa percaya diri setelah berhasil menembus alam pertempuran surga. Namun, kepercayaan dirinya yang baru didapat hancur total oleh monster yang bahkan bukan seorang Sein. Ia merasa ingin bunuh diri karena malu. Adapun pengguna palu itu, kepercayaan dirinya telah merosot begitu drastis sehingga ia mungkin tidak akan mampu melangkah lebih jauh dalam jalur kultivasinya lagi. Xiang Shaoyun tidak repot-repot mengejar keduanya. Sebaliknya, ia melanjutkan pencariannya. Ia merasa dapat menemukan lebih banyak harta karun di alam kekuatan suci. Benar saja, 2 hari kemudian ia menemukan ramuan tingkat suci di puncak bukit tertentu.
Ramuan itu disebut tanaman merambat narsis. Tanaman merambat narsis adalah tanaman elemen air. Tubuhnya tembus pandang, dan umumnya tumbuh di lokasi yang sangat tersembunyi. Jika bukan karena indera Xiang Shaoyun yang tajam, ia pasti akan melewatkan tanaman itu. Setelah mendapatkan tanaman narsis, Xiang Shaoyun menjadi semakin yakin bahwa alam kekuatan suci menyembunyikan banyak harta karun. Karena itu, ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjelajahi alam kekuatan suci. Sebagian besar orang di alam Sign Force masih berlatih dalam diam. Hanya sejumlah kecil orang yang mencari-cari seperti dia. Demikian pula, orang-orang ini juga telah menemukan beberapa harta karun sejak awal. Mereka semua berharap untuk mendapatkan lebih banyak benda tingkat suci. Awalnya, Xiang Shaoyun hanya mengurusi urusannya sendiri. Tetapi beberapa orang mulai berasumsi bahwa dia bisa dengan mudah diintimidasi karena tingkat kultivasinya yang rendah. Adik muda, sepertinya kau telah mendapatkan beberapa harta karun, bagikanlah dengan kami, atau kau mungkin akan kehilangan nyawamu di sini, kata seorang pria yang tampak seperti preman jalanan. Xiang Shaoyun tidak berniat merampok siapapun. Karena itu, ia merasa senang dan terkejut melihat seorang korban menyerahkan diri kepadanya. Ketika pria itu melihat Xiang Shaoyun tersenyum, dia mengumpat, "Anak muda, apakah kau bodoh? Mengapa kau tersenyum? Tidakkah kau tahu bahwa aku sedang merampokmu? Ayo sekarang, serahkan semua yang kau miliki, jangan sampai aku melakukannya sendiri." "Siapa yang bodoh di sini?" gumam Xiang Shaoyun. Kemudian dia berjalan maju dan berkata, "Serahkan semua yang berharga milikmu." Hah! Pria itu benar-benar terkejut. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Apakah anak ini mengulangi kata-katanya? "Bro, aku di sini untuk merampokmu, tunggu apa lagi, serahkan semua yang kau punya," kata Xiang Shaoyun sambil mengeluarkan pedangnya, mengangkatnya, dan menyandarkannya di bahunya seperti seorang bandit. "Nak, apa kau bodoh? Aku merampokmu, dan sekarang kau mencoba merampokku," tanya pria itu. "Kaulah yang bodoh, serahkan barang-barangmu, jangan sampai aku harus ke sana," kata Xiang Shaoyun. Ia merasa orang ini cukup lucu. Bukannya kata-katanya tidak cukup jelas, namun pria itu masih saja bertingkah bodoh. "Sepertinya kau benar-benar lelah hidup, biar ku beri pelajaran," kata pria itu sambil berlari ke arah Xiang Shaoyun untuk mencakar dada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun bahkan tidak repot-repot menyerang dan membiarkan tangan lawannya memukul dadanya. Dari pukulan itu, dia bisa merasakan bahwa pria itu adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat 2, bukan kultivator alam pertempuran surga pemula. Bab 1348. "Nak, jika kau masih..." Pria itu melepaskan auranya dan mencoba terus mengancam Xiang Shaoyun. Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, kobaran api yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh Xiang Shaoyun. Itu bukanlah kobaran api biasa. Melainkan, itu adalah api Yun, yang mampu mengancam bahkan para Sein. Ah! Pria itu bukanlah kultivator api. Daya tahannya terhadap api sangat rendah. Seketika, seluruh tubuhnya diselimuti sensasi terbakar. Dia buru-buru mundur. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk menerjang maju dan menangkap lawannya. Dia percaya diri dengan kecepatannya, tetapi targetnya justru berhasil menghindarinya. Pria itu bahkan mampu melayangkan tendangan ke arahnya, bereaksi jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan Xiang Shaoyun. Seharusnya orang tahu bahwa Xiang Shaoyun dapat dengan mudah menangkap Sein biasa manapun. Pria itu jelas bukan orang biasa. Ketika Xiang Shaoyun menangkis tendangan itu, dia merasakan kekuatan angin yang dahsyat datang dari kaki tersebut. Dia menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan kultivator angin. "Nak, bukankah kau seorang penguasa tingkat 9, mengapa kau begitu kuat?" tanya pria itu. Dia segera menyadari bahwa kekuatan Xiang Shaoyun tidak dapat dinilai dari tingkat kultivasinya. "Akhirnya kau menyadarinya, sekarang sudah terlambat," kata Xiang Shaoyun sambil mencibir, lalu meningkatkan kecepatannya dan menyerang berulang kali. Awalnya, pria itu mampu melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, dia adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat 2. Sebagai seseorang yang memenuhi syarat untuk memasuki alam kekuatan suci, dia bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Tetapi seiring meningkatnya intensitas serangan Xiang Shaoyun, dia mulai kehilangan kepercayaan diri. Xiang Shaoyun mulai menggunakan energi fusi untuk menyerang. Jika tidak, dia tidak akan mampu menangkap lawannya. Menghadapi energi fusi tersebut, pria itu akhirnya menyerah. Setelah nyaris menghindari serangan, dia mencoba melarikan diri. "Sudah terlambat untuk melarikan diri, berhenti di situ," kata Xiang Shaoyun sambil menggabungkan kekuatan jiwa suci dan fondasi jiwanya. Auranya melonjak keluar dan menyelimuti lawannya yang berusaha melarikan diri. Ketika pria itu merasakan aura seorang Sein tingkat lanjut, tubuhnya menjadi kaku.
Dia yakin bahwa menghadapi lawan seperti itu, dia akan terbunuh jika berani mencoba melawan. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah menantang orang yang salah. Teruslah berlari, kata Xiang Shaoyun. Bro, jangan begitu, aku cuma lewat saja, anggap saja aku kentut dan biarkan aku pergi, pinta pria itu. Dia sekarang tahu bahwa dia telah bertemu dengan salah satu orang aneh itu. Aura orang ini tidak akan begitu menakutkan jika bukan karena itu. Kau tadi mencoba merampok tuan muda ini, serahkan semua yang kau punya jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, kata Xiang Shaoyun, seolah-olah dia telah berubah menjadi bandit profesional. Tetapi aku tidak membawa barang berharga apapun, kata pria itu dengan cemberut. Dia berada di sini untuk melakukan perampokan. Namun, yang terjadi malah perampokan balik. Dia merasa sangat sedih. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, kata Xiang Shaoyun dengan garang. Tidak, baiklah, saya akan mengeluarkan semua yang saya punya, kata pria itu. Ia buru-buru mengeluarkan beberapa barang dan berkata, ini dia. Xiang Shaoyun mengamati tumpukan barang-barang itu dan membentak, kau sedang mempermainkanku, kau mencoba menyuapku hanya dengan beberapa barang kelas kaisar, kau ingin aku membunuhmu dan mengambil semua barangmu dengan tanganku sendiri. Xiang Shaoyun kemudian menendang pantat pria itu dengan keras, membuatnya terjatuh ke tanah. Itu adalah penghinaan mutlak bagi seorang Sein. Pria itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dia bergegas berdiri dan buru-buru mengeluarkan semua yang dimilikinya. Namun setelah melihat apa yang dibawa pria itu, Xiang Shaoyun menendangnya beberapa kali lagi, bertingkah seolah-olah hendak mengeksekusinya. Lagi pula, pria itu hanya mengeluarkan beberapa barang tingkat penguasa, bukan barang tingkat suci. Pria itu merasa ingin menangis. Dia benar-benar tidak ingin mengeluarkan barang-barang tingkat suci yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Tetapi tampaknya Xiang Shaoyun benar-benar akan membunuhnya jika dia terus menahan diri. Akhirnya, pria itu menyerah dan mengeluarkan ramuan tingkat suci, rumput berdaun 2. Rumput berdaun 2 itu adalah ramuan tingkat suci elemen bumi. Ramuan ini sangat bermanfaat bagi kultivator elemen bumi. Baru setelah menerima semua yang ditawarkan pria itu, Xiang Shaoyun melepaskannya. Sebelum pergi, pria itu bertanya, karena kau meremehkan barang-barang tingkat kaisar dan penguasa itu, bisakah kau mengembalikannya kepadaku? Akibatnya, ia menerima beberapa tendangan lagi dan melarikan diri dengan kesal. Baru setelah melarikan diri jauh, ia berbalik dan mengacungkan jari tengahnya ke arah Xiang Shaoyun. Tunggu saja, nak, aku pasti akan membalas penghinaan ini padamu di masa depan. Xiang Shaoyun menghabiskan beberapa hari lagi untuk mencari dan mendapatkan beberapa kristal suci. Kristal-kristal ini tidak seberharga ramuan tingkat suci, tetapi jauh lebih berharga daripada kristal spiritual biasa. Dengan hanya 7 hari tersisa di alam Sign Force, Xiang Shaoyun berhenti mencari. Dia duduk dan mulai mempelajari kristal 9 warna yang dia temukan sebelumnya. Tetapi ketika dia mencoba mengeluarkan kristal itu, dia menemukan bahwa kristal itu telah menyatu dengan lautan kosmos astralnya, menjadi bagian dari benua tersebut. Dia terkejut dengan penemuan itu. Kristal jenis apa ini sebenarnya? Kristal ini benar-benar menyatu dengan lautan kosmos astralku, gumam Xiang Shaoyun dengan takjub. Dia adalah orang yang cukup berpengetahuan, tetapi dia tetap tidak tahu apa yang terjadi dengan kristal itu. Dia menduga bahwa kristal itu mungkin memiliki fungsi yang mirip dengan batu ilahi purba, sesuatu yang terbentuk melalui kombinasi 9 energi dan serupa dalam esensi dengan energi awal mula di lautan kosmos astralnya. Tetapi fusi kristal dengan lautan kosmos astralnya membuatnya bingung. Xiang Shaoyun menenangkan dirinya dan mengamati perubahan di lautan kosmos astralnya. Dia perlu mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia segera menemukan bahwa bagian jasmani dari lautan kosmos astralnya telah semakin mengeras, seolah-olah sebuah benua sejati telah terbentuk di lautan kosmos astralnya. Energi awal mula di lautan kosmos astralnya telah berkumpul di sekitar kristal dan membentuk semacam hubungan dengannya. Koneksi tersebut tampaknya telah mengubah lautan kosmos astralnya, menyebabkan lautan kosmos astralnya dipenuhi dengan lebih banyak energi kehidupan. Akibatnya, semua tumbuhan di lautan kosmos astralnya tumbuh lebih subur dari sebelumnya. Bab 1349. Kedalaman kekacauan primordial mencakup kedalaman hidup dan mati. Keduanya adalah kedalaman yang sepenuhnya berbeda yang memiliki efek yang sepenuhnya berbeda. Energi kekacauan primordial adalah hasil dari penggabungan 5 elemen. Atau lebih tepatnya, 5 elemen adalah energi yang muncul dari pemisahan energi kekacauan primordial. Adapun energi awal mula, energi ini mengandung 5 elemen dan 4 energi lainnya. Dengan demikian, tanpa diragukan lagi, energi ini merupakan tingkat eksistensi yang lebih tinggi daripada energi kekacauan awal, karena merupakan bentuk energi yang paling murni.
Itulah juga mengapa energi awal mula Xiang Shaoyun juga memiliki sifat-sifat energi kekacauan awal dan mencakup kekuatan hidup dan mati. Energi awal mula itulah alasan mengapa semua tumbuhan di lautan kosmos astralnya tumbuh dengan sangat sehat. Pada saat menyadari hal itu, Xiang Shaoyun akhirnya mengerti bagaimana penyatuan kristal dengan lautan kosmos astralnya telah menguntungkannya. Lautan kosmos astralnya memang bisa berubah menjadi dunia nyata. Itu mirip dengan kekuatan penciptaan. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi sebuah keajaiban. Selanjutnya, Xiang Shaoyun mencoba sesuatu yang berbeda. Dia merampas energi awal mula dari sebuah tanaman di lautan kosmos astralnya. Tak lama kemudian, tanaman itu mulai layu. Dan ketika dia mulai memberi nutrisi pada tanaman itu dengan energi awal mula lagi, tanaman itu perlahan hidup kembali. Itu adalah bukti bahwa energi awal mula mencakup kedalaman kehidupan. Adapun kedalaman kematian, dia masih belum tahu bagaimana memanfaatkannya. Mungkin dia perlu terlebih dahulu memperdalam penguasaannya atas kedalaman kekacauan awal. Setelah menghabiskan beberapa waktu meneliti energi awal mula, Xiang Shaoyun tidak menemukan hal baru. Kemudian, ia mengeluarkan cincin penyimpanan yang ia terima sebagai hadiah atas prestasinya dalam ekspedisi perburuan iblis dan mulai mengeluarkan isinya. Selain token Sign Force, dia belum menyentuh apapun di dalam cincin penyimpanan. Sudah waktunya baginya untuk menyortir isi cincin itu. Dia menemukan bahwa hadiahnya cukup melimpah. Ada 100 juta kristal roh tingkat tinggi, ramuan tingkat suci, baju besi tingkat suci, dan teknik tingkat suci. Banyak orang akan tergila-gila dengan barang-barang ini. Namun, Xiang Shaoyun tetap tenang. Setelah memeriksa semua barang, perhatiannya tertuju pada teknik tingkat suci. Teknik pilar api suci, teknik tingkat suci elemen api. Dengan teknik ini, seseorang dapat membentuk pilar api yang kuat untuk menekan lawan. Penguasaan penuh teknik ini memungkinkan seseorang untuk melepaskan 9 pilar api sekaligus, menekan area yang luas, dan melepaskan kehancuran tanpa batas. Sebagai seseorang yang akan memasuki alam pertempuran surga, teknik pertempuran seperti ini adalah yang paling dibutuhkan Xiang Shaoyun. Dia mulai mengolahnya tanpa ragu-ragu. Dengan cahaya kebijaksanaan, dia mampu dengan mudah mengolah teknik apapun. Saat dia mengolahnya, waktu untuk meninggalkan alam kekuatan suci akhirnya tiba. Sebuah celah terbuka di udara, dan kekuatan penolak yang dahsyat muncul. Satu demi satu kultivator terlempar dari alam kekuatan suci. Banyak kultivator tersentak dari meditasi mereka dan mulai mengerang karena marah. Sudah setahun berlalu, kenapa secepat ini, aku bahkan belum mencapai alam pertempuran surga. Sayang sekali, dengan kepadatan energi di alam ini, jika aku bisa menghabiskan 10 tahun di dalam, aku mungkin bisa menjadi seorang Santo Agung. Aku tinggal sedikit lagi menuju alam pertempuran surga tahap kedua, bisakah aku bertahan 6 bulan lagi di sini? Ini sangat menyebalkan. Tadi saya melihat tanaman herbal berkualitas tinggi dan baru saja akan memanennya ketika saya dikeluarkan, hati saya sakit karena kehilangan ini. Setelah periode 1 tahun berakhir, semua orang di alam kekuatan suci harus pergi, terlepas dari apakah mereka mau atau tidak. 1000 kultivator telah masuk, dan masing-masing telah memperoleh banyak manfaat. Sekitar 2/3 dari mereka telah memasuki alam pertempuran surga, sementara sisanya masih terjebak sebagai penguasa. Sebagian besar penguasa tersebut telah mencapai batas potensi mereka. Tidak ada jumlah kepadatan energi yang dapat membantu mereka mencapai alam kultivasi yang lebih tinggi. Tentu saja, ada juga beberapa yang memasuki alam kekuatan suci dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Karena itu, tidak aneh jika mereka belum berhasil menembus batas. Meskipun demikian, mereka tetap mendapatkan manfaat besar dan mencapai puncak alam penguasa. Secara keseluruhan, perjalanan ke alam Sign Force telah berakhir dengan memuaskan. Sudah waktunya bagi para kultivator untuk kembali ke tempat asal mereka. Setelah meninggalkan alam kekuatan suci, hal pertama yang ingin dilakukan Xiang Shaoyun adalah bertemu dengan bangsanya. Dia ingin melihat seberapa besar mereka telah berkembang. Tetapi sebelum dia berhasil menemukan mereka, seseorang datang untuk menantangnya. Xiang Shaoyun, datang dan terima kematianmu, sebuah suara yang dipenuhi nafsu memsa menggema. Ketika Xiang Shaoyun melihat ke arah lawannya, ia menyadari bahwa penantangnya adalah Guming. Guming ternyata telah mencapai alam pertempuran surga tingkat 2. Ia telah berkembang pesat. Tidak heran jika ia memiliki kepercayaan diri untuk mencari masalah. Pergi sana kalau kau tidak mau mati, kata Xiang Shaoyun tanpa sedikit pun kesopanan. Kau menyuruhku pergi, apa kau bodoh? Aku sekarang adalah Saint tingkat 2. Kau hanya seorang sovereign tingkat 9, sehebat apapun dirimu, kau tidak akan bisa menandingiku, berlututlah dan bersujudlah padaku, bersumpahlah bahwa kau tidak akan pernah mendekati selir iblis lagi, aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu, jika tidak, kau akan merasakan sendiri kekuatan seorang Saint, kata Guming.
Seiring dengan bertambahnya kekuatannya, kepercayaan dirinya juga tumbuh pesat, memberinya keberanian untuk memprovokasi Xiang Shaoyun. Teriakannya menyebabkan orang-orang di sekitarnya berhenti melakukan apa yang sedang mereka lakukan, mereka ingin melihat bagaimana ini akan berakhir. Guming, kau sedang mencari kematian. Selir iblis bergegas mendekat dan memarahinya. Selir iblis, tahukah kau betapa aku mencintaimu? Pria tampan seperti ini tidak pantas untukmu. Setelah menyingkirkannya, aku akan mengunjungi sektemu sendiri dan melamarmu. Hanya akulah yang pantas untukmu, kata Guming sambil menatap selir iblis, yang tampak lebih cantik dari sebelumnya. Kau, menghabisinya, kau terlalu naif, dia adalah orangku, bahkan tanpa menjadi seorang santo, dia bisa membantaimu seperti anjing, kata selir iblis dengan percaya diri. Selir iblis juga belum mencapai alam pertempuran surga. Dia terjebak di puncak alam penguasa, selangkah lagi menuju terobosan berikutnya. Baiklah, mari kita lihat bagaimana dia akan menghabisi saya, kata Guming. Kemudian, dengan santai ia melemparkan telapak tangan emas ke arah Xiang Shaoyun. Telapak tangan itu membawa kekuatan penghancur dan merobek ruang saat bergerak maju. Dari 1000 kultivator yang telah memasuki alam kekuatan suci, Guming termasuk yang terkuat. Orang-orang di sekitarnya dapat dengan jelas merasakan kekuatan di balik serangannya. Xiang Kren, Xiang Feidian, dan Xiang Chenxi juga melihat apa yang terjadi. Bukannya mencoba membantu, mereka semua malah mencibir, memandang Guming dengan rasa iba. Bab 1350. Guming dipenuhi rasa percaya diri. Baginya, membunuh Xiang Shaoyun tidak mungkin semudah itu. Sayangnya, ia telah meremehkan lawannya. Ketika telapak tangan Guming hampir mencapai Xiang Shaoyun, sosok Xiang Shaoyun berubah bentuk dan menghilang begitu saja. Serangan telapak tangan itu meleset. Tak seorang pun bisa melihat bagaimana Xiang Shaoyun menghilang. Dia muncul kembali di belakang Guming dan melambaikan tangannya dengan cara yang aneh. Seketika, pilar api merah terang muncul di hadapannya. Teknik pilar api suci. Pilar api dengan diameter 100 meter muncul dan menghantam Guming. Pilar api suci bukan hanya pilar energi. Api di dalam pilar itu berputar seperti pusaran air, memusatkan daya hancur yang sangat besar. Siapapun yang terjebak di dalamnya akan berubah menjadi abu. Guming tidak menyangka Xiang Shaoyun bisa dengan mudah menghindari serangannya dan melancarkan serangan balik secepat itu. Ia terjebak di dalam pilar sebelum menyadarinya. Ia segera bereaksi dan melepaskan pancaran cahaya keemasan yang melindungi tubuhnya dari api di sekitarnya. Berusaha mencelakaiku sebagai kultivator alam fondasi jiwa, sungguh naif, kata Guming sambil mencibir. Tepat ketika dia hendak melancarkan serangan kedua, penghalang emasnya runtuh. Diliputi kobaran api yang tak terbatas, dia buru-buru mundur dengan panik dan mencoba melawan kobaran api tersebut. Pilar api itu tidak sesederhana teknik tingkat suci. Xiang Shaoyun juga menggunakan api Yun saat menggunakan teknik tersebut, menempatkan Guming dalam posisi sulit hanya dengan satu gerakan. Tentu saja, sebagai kultivator alam pertempuran surga tingkat 2, Guming bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Dia akhirnya menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuannya sebagai seorang Saint untuk mendorong api di sekitarnya menjauh. Kemudian dia melarikan diri dari pilar. Dia mungkin terlihat mengerikan, tetapi dia tidak mengalami cedera yang terlalu parah. Menatap Xiang Shaoyun dengan kejam, dia berkata, hanya ini yang kau punya. Saatnya kau mati. Lalu dia melayangkan pukulan ke arah Xiang Shaoyun. Sebuah kepalan tangan emas melesat dengan kekuatan yang mampu menghancurkan bintang-bintang. Pukulan ini bahkan lebih kuat daripada serangan telapak tangan sebelumnya. Ini adalah jenis kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh kultivator alam pertempuran surga tingkat 2. Bahkan, serangan ini dapat dibandingkan dengan serangan dari kultivator alam pertempuran surga tingkat 3 biasa. Dengan tatapan dingin di matanya, Xiang Shaoyun kembali mengayunkan tangannya dan menciptakan lebih banyak pilar api. 1 pilar, 2 pilar, 3 pilar. Sebelumnya, Xiang Shaoyun hanya menggunakan 1 pilar api. Sekarang, dia menggunakan 3 pilar api sekaligus. Pilar-pilar itu tersebar di sekelilingnya, berputar tanpa henti dengan api yang sangat dahsyat. Setelah menangkis tinju emas, ketiga pilar itu bergerak cepat menuju Guming. Pilar-pilar itu bergerak begitu cepat seolah-olah mereka berteleportasi. Melihat 3 pilar yang mendekat dan merasakan kekuatan di baliknya, Guming buru-buru mundur sambil menyerang, mencoba menghancurkan ketiga pilar tersebut. Sayangnya, semua serangannya menjadi sia-sia begitu mencapai pilar-pilar itu. Teknik pilar api suci adalah hadiah bagi juara ekspedisi perburuan iblis. Ini adalah teknik tingkat suci teratas, jauh lebih kuat daripada teknik tingkat suci biasa. Dengan penguasaan Xiang Shaoyun atas kedalaman api, ia memiliki kendali luar biasa atas api, memungkinkan teknik ini untuk menampilkan kekuatan yang luar biasa. Aku akan membakarmu hidup-hidup, suara Xiang Shaoyun yang menyeramkan menggema.
Lengannya bergerak semakin cepat saat ketiga pilar itu mengelilingi Guming. Fondasi jiwanya melepaskan tekanan yang mengerikan, menekan dan mencegah Guming melarikan diri. Landasan jiwa Xiang Shaoyun telah tumbuh ke tingkat yang sangat menakutkan. Kekuatannya cukup untuk menekan bahkan para Sein tingkat 2. Saat Guming ditekan, ketiga pilar mendekatinya dan menyelimutinya dalam kobaran api yang tak terbatas. Guming mulai meratap memilukan sambil berusaha melarikan diri dari api. Namun, dia tidak bisa bergerak karena tertekan oleh fondasi jiwa Xiang Shaoyun. Para penonton semuanya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultivator alam fondasi jiwa tingkat 9 mampu menempatkan seorang kultivator alam pertempuran surga tingkat 2 dalam posisi yang begitu sulit. Lepaskan tuan mudaku. Sang Sein dari klan Gu akhirnya memutuskan untuk bertindak. Namun sebelum serangannya mencapai Xiang Shaoyun, tikus tersembunyi melesat keluar seperti ular berbisa. Sang Sein lebih kuat dari tikus tersembunyi, tetapi ia gagal mendeteksi tikus tersembunyi sebelumnya karena ketidaksabarannya. Hanya ketika tikus tersembunyi menunjukkan dirinya, Sang Sein mengalihkan fokusnya dari Xiang Shaoyun ke tikus tersembunyi, memberi Xiang Shaoyun lebih banyak waktu untuk fokus membakar Guming. Jangan pernah bermimpi untuk menyakiti Tuan Muda Gu. Seseorang menyerbu keluar dari kerumunan. Sebelum pendatang baru itu mendekati Xiang Shaoyun, Xiang Kren dan Xiang Feidian menghentikan mereka. Karena leluhur kecil kita sedang memberikan hukuman, minggir dan saksikan, kata Xiang Feidian sambil mencibir. Setelah semua orang lain diurus, yang tersisa hanyalah melihat apakah Xiang Shaoyun mampu membakar Guming sampai mati. Guming adalah keturunan klan yang kuat. Seseorang seperti dia tidak akan mudah terbakar sampai mati. Armor berkilauan muncul di tubuhnya, melindunginya dari kobaran api. Itu jelas merupakan armor tingkat suci. Sebuah tombak emas juga muncul di tangannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencoba menyerang balik Xiang Shaoyun. Kau pikir kau bisa membunuhku? Jangan mimpi, teriak Guming. Sinar kemasan terang menyembur keluar dari tubuhnya saat ia membebaskan diri dari tekanan Xiang Shaoyun. Gumpalan sinar kemasan terbentuk di ujung tombaknya saat ia mencoba menghancurkan semua pilar api. Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa Guming sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan seorang Sein tingkat 3 pun tidak dapat sepenuhnya menekan Guming. Namun, fondasi jiwa Xiang Shaoyun cukup kuat untuk tetap menekan Guming sampai batas tertentu. Tetapi jika dia membiarkan Guming terus mengumpulkan kekuatan, hanya masalah waktu sebelum Guming sepenuhnya membebaskan diri. Jangan repot-repot, sudah waktunya kau pergi ke alam baka, kata Xiang Shaoyun. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dan memperkuat fondasi jiwanya dengan jiwa sucinya. Seketika, kekuatan Guming runtuh. Xiang Shaoyun kemudian melesat maju dengan kecepatan luar biasa dan mengayunkan pedang jari ke kepala Guming. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.